Umat beriman yang terkasih, halo. Jumpa lagi dengan saya dalam percikan kebijaksanaan spesial malam Sabtu. Kita sudah memasuki bulan Kitab Suci Nasional, dan tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas diri. Para saudara dan saudari yang terkasih, krisis iman dan identitas diri sering kali terjadi karena orang terlalu mengandalkan diri sendiri, kepandaiannya, kekuatannya sendiri, dan melupakan peran Tuhan. Apa akibat kalau orang hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri dan melupakan kebijaksanaan dari Tuhan? Mari kita bersama-sama menyimak cerita kebijaksanaan berikut ini. Saudara-saudariku yang terkasih, ada 4 orang bersaudara bersepakat untuk menuntut ilmu ke luar negeri. Mereka pergi ke negara yang berbeda-beda untuk menuntut ilmu di sana, dan dengan tekun dan rajin mereka mempelajarinya. Hasilnya sangat memuaskan. Semua mereka mendapatkan gelar yang hebat pada bidangnya masing-masing. Lalu mereka kembali ke negeri mereka, ke rumah mereka. Pada suatu ketika mereka berkumpul, dan masing-masing itu melaporkan hasil studinya. Yang paling bungsu berkata, "Setelah saya belajar, saya mampu dari sepotong tulang menyusun kerangka seutuhnya." Kakaknya menyambung, "Kalau itu berhasil, saya mampu menempelkan dagingnya, memasang jantung dan bagian-bagian tubuh lainnya." Kakaknya yang lain lagi menambah, "Saya juga akan melengkapi, membalut tubuh itu dengan kulit hingga menjadi utuh." Yang sulung tidak mau kalah mengatakan, "Bila yang kalian kerjakan itu berhasil, maka saya akan menghidupkannya. Saya mampu melakukan itu." Maka pergilah si bungsu ke hutan untuk mencari tulang, dan mendapatkan tulang-tulang, dan dari tulang-tulang itu ia susun menjadi sebuah kerangka binatang yang lengkap. Lalu kakaknya memberi dagingnya, memasang bagian tubuh lainnya, jantung dan lain-lainnya. Lalu kakaknya yang lain lagi membalut dengan kulit pada tubuh itu. Setelah dilihat, ternyata yang muncul tubuh singa yang gagah tegap. Sekarang terserah kepada si sulung untuk membuktikan kemampuannya memberi hidup. Melihat hal itu, si sulung ragu-ragu. Kalau hidup, maka singa itu akan sangat buas, akan menerkam siapa saja yang ada di dekatnya. Namun karena malu dan ingin menunjukkan kemampuannya, si sulung pada akhirnya menghidupkan kerangka singa yang dibuat oleh adik-adiknya. Dan para saudara, singa itu menjadi hidup, menerkam dan menelan ke-4 orang bersaudara itu. Mereka tewas bersama-sama oleh hasil studi dan hasil karyanya. Para saudara dan saudari yang terkasih, kebijaksanaan yang kita ambil dari cerita ini adalah ke-4 orang bersaudara ini adalah orang yang cerdas dan pandai, berpengalaman tinggi, namun mereka tidak mengandalkan iman kepada Yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Mereka hanya mengandalkan kecerdasan otak dan pengetahuannya sendiri. Akibatnya, mereka bersama-sama binasa oleh pengetahuan mereka sendiri. Karena itu, pesan yang perlu selalu kita ingat adalah pengetahuan dan kepandaian
tanpa iman dan kebijaksanaan membuat orang menjadi sombong, dan kesombongan membawa kehancuran. Para saudara dan saudari yang terkasih, salah satu sarana bagi kita untuk mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan sendiri adalah dengan setia merenungkan sabda Tuhan. Kita sudah memasuki yang namanya bulan kitab suci. Mari kita luangkan waktu untuk mendapatkan hikmat kebijaksanaan dari Allah dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, yang boleh menjadi penuntun, yang boleh menjadi terang bagi jalan kita. Jangan biarkan kitab suci kita di rumah itu berdebu, penuh dengan catatan-catatan belanja, ataupun diisi dengan tulisan-tulisan yang lainnya, atau bahkan disisipkan uang di dalamnya karena pasti aman karena tidak pernah dibuka. Mari kita luangkan waktu untuk membaca dan menemukan kebijaksanaan Tuhan, agar kecerdasan dan kepandaian kita senantiasa diiringi dengan hikmat kebijaksanaan dari Allah sendiri, agar membawa berkat bagi kita dan membawa berkat bagi sesama. Tetap semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.